Apakah keringat bisa membuat kurus? Banyak orang percaya bahwa semakin banyak kita berkeringat, semakin cepat tubuh menjadi kurus. Kita sering berpikir, kalau tubuh basah oleh keringat, berarti lemak sedang meleleh dan berat badan akan turun. Namun, benarkah keringat bisa membuat kita kurus? Faktanya, tidak sesederhana itu. Keringat sebenarnya adalah mekanisme alami tubuh untuk mengatur suhu. Saat kita berolahraga, cuaca panas, atau bahkan sedang stres, suhu tubuh akan meningkat. Otak kemudian mengirimkan sinyal ke kelenjar keringat agar melepaskan cairan ke permukaan kulit. Ketika keringat menguap, tubuh kita menjadi lebih dingin. Jadi, fungsi utama keringat bukan untuk membakar lemak, tapi untuk menjaga agar suhu tubuh tetap stabil. Sementara itu, proses pembakaran lemak terjadi di dalam tubuh bukan di kulit tempat keringat keluar. Ketika tubuh membutuhkan energi lebih banyak daripada yang kita dapat dari makanan, tubuh mulai mengambil cadangan energi dari lemak. Lemak dipecah di dalam sel menjadi energi yang digunakan untuk aktivitas kita sehari-hari. Proses ini terjadi di bagian sel yang disebut mitokondria. Jadi, pembakaran lemak terjadi jauh di dalam tubuh dan tidak ada hubungannya langsung dengan keluarnya keringat. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa tetap membakar lemak meskipun tidak banyak berkeringat. Misalnya, ketika berolahraga di tempat yang sejuk. Sebaliknya, seseorang bisa berkeringat sangat banyak di sauna, tetapi hampir tidak membakar lemak sama sekali. Karena dalam sauna, tubuh tidak bekerja keras, hanya bereaksi terhadap suhu panas di sekitarnya. Lalu, mengapa berat badan bisa turun setelah kita berkeringat banyak? Jawabannya sederhana, karena cairan tubuh berkurang. Saat berkeringat, tubuh kehilangan air dan sedikit garam. Ketika ditimbang, berat badan tampak turun, tapi itu bukan karena lemak hilang. Begitu tubuh kembali terhidrasi, berat badan akan kembali seperti semula. Jadi, turunnya berat badan akibat keringat hanyalah efek sementara, bukan hasil pembakaran lemak yang sesungguhnya. Menariknya, setiap orang memiliki tingkat keringat yang berbeda-beda. Ada yang mudah sekali berkeringat, ada juga yang tidak, meski aktivitasnya sama. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari genetik, suhu lingkungan, tingkat kebugaran, jenis kelamin, hingga berat badan. Orang yang rutin berolahraga biasanya lebih cepat berkeringat, bukan karena membakar lebih banyak lemak, tetapi karena tubuh mereka sudah beradaptasi dan lebih efisien dalam mendinginkan diri. Berkeringat banyak juga tidak berarti tubuhmu lebih sehat. Justru, terlalu banyak kehilangan cairan tanpa penggantian bisa menyebabkan dehidrasi. Itulah sebabnya, sangat penting untuk selalu minum air yang cukup, terutama setelah berolahraga atau berada di tempat panas. Sekarang kita bahas tentang sauna. Banyak orang percaya bahwa duduk di sauna bisa membantu menurunkan berat badan. Memang, berat badan bisa sedikit turun setelah sesi sauna, tetapi itu terjadi karena tubuh kehilangan air, bukan lemak. Begitu kita minum air kembali, beratnya akan naik lagi. Lemak tidak bisa meleleh hanya karena panas atau keringat, karena pembakaran lemak membutuhkan energi dari aktivitas fisik, bukan dari suhu tinggi. Jadi, bagaimana cara yang benar untuk membakar lemak dan menurunkan berat badan? Kuncinya ada pada 3 hal utama: olahraga teratur, pola makan seimbang, dan istirahat yang cukup. Olahraga membantu tubuh menggunakan energi lebih banyak, sehingga cadangan lemak terpakai. Latihan seperti jogging, bersepeda, berenang, atau angkat beban sangat efektif untuk meningkatkan metabolisme. Bahkan setelah olahraga selesai, tubuh tetap membakar kalori dalam proses pemulihan. Kemudian, pola makan juga sangat berpengaruh. Kurangi kalori berlebih, hindari makanan tinggi gula dan lemak jenuh, dan perbanyak konsumsi sayur, protein, serta air putih. Tubuh membutuhkan keseimbangan nutrisi agar bisa membakar lemak dengan optimal. Yang terakhir adalah tidur dan manajemen stres. Kurang tidur dan stres berlebih bisa mengganggu hormon yang mengatur nafsu makan dan metabolisme, sehingga proses pembakaran lemak menjadi lebih lambat.
Dari semua penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa keringat tidak membuat tubuh menjadi kurus secara langsung. Keringat hanyalah tanda bahwa tubuh sedang berusaha menurunkan suhu, bukan bahwa lemak sedang terbakar. Penurunan berat badan yang terjadi setelah berkeringat hanyalah efek kehilangan cairan dan sifatnya sementara. Untuk benar-benar menurunkan berat badan, kita harus menciptakan kondisi di mana tubuh menggunakan lebih banyak energi daripada yang dikonsumsi. Itulah yang disebut defisit kalori, dan hanya dengan itu lemak bisa benar-benar terbakar. Jadi, jangan menilai efektivitas olahraga dari seberapa banyak kamu berkeringat. Yang lebih penting adalah seberapa konsisten kamu bergerak, makan dengan benar, dan merawat tubuhmu. Keringat hanyalah bagian kecil dari proses menuju tubuh yang lebih sehat. Ingat, tujuan utama bukan sekadar kurus, tapi sehat, bugar, dan bahagia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan ini bisa membantu kamu memahami tubuhmu dengan lebih baik. Jangan lupa untuk terus bergerak, minum cukup air, dan jaga keseimbangan hidupmu. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.